Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelum melanjutkan penjelasan pertemuan hari ini, Bapak ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tolong sampaikan juga permintaan maaf Bapak kepada orang tua rekan-rekan bahwasannya perkuliahan masih dalam daring. Bapak ulangi, ada kesalahan teknis. Tolong sampaikan permohonan maaf Bapak kepada orang tua rekan-rekan bahwasanya dalam perkuliahan semester ini masih menggunakan sistem daring atau dalam jaringan. Jadi perkuliahan masih di rumah. Serta yang selanjutnya adalah pembahasan tentang perkuliahan hari ini. Oke, rekan-rekan, sebelumnya rekan-rekan kemarin sudah membahas tentang 5 bab dalam pembahasan mata kuliah ini, di mana ada beberapa bab dan bagaimana proses pengelolaan akuntansi atau pelaporan akuntansi, laporan keuangan. Nah, seperti yang rekan-rekan kemarin ketahui, ada beberapa bab yang sudah simak sama rekan-rekan, yaitu pengelolaan laporan akuntansi menggunakan teknologi. Dan itu tidak akan jauh beda dengan nanti setelah rekan-rekan lulus, mungkin beberapa tahun yang akan datang, bagaimana pengelolaan akuntansinya. Dan pasti menggunakan teknologi. Entah itu menggunakan aplikasi yang berbasis offline atau berbasis online. Nah, setidaknya rekan-rekan setelah lulus mengetahui bagaimana cara pengelolaan akuntansi menggunakan website dan aplikasi. Untuk aplikasi mungkin yang simpel yaitu Mayob, tetapi Bapak tekankan bahwa pengelolaan laporan keuangan yang menggunakan Mayob itu masih atau jarang. Kebanyakan beberapa perusahaan menggunakan atau proses pembuatan laporan keuangannya itu dengan aplikasi sendiri-sendiri yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Karena sudah bisa dipastikan pengelolaan laporan keuangan atau proses pengelolaan akuntansi di dalam setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda. Tetapi rekan-rekan kemarin sudah mengetahui 5 aplikasi atau 5 website dengan cara pengelolaan laporan keuangannya, sehingga ada dasarnya. Ketika rekan-rekan lulus, ada dasarnya, rekan-rekan tahu apa itu pengelolaan akuntansi di era 4.0 atau 5.0. Nah, rekan-rekan semua, dalam mata kuliah teknologi informasi akuntansi sekarang, sama seperti yang kemarin, di mana rekan-rekan membuat makalah lagi. Bedanya, kalau yang kemarin rekan-rekan membuat videonya, kalau yang sekarang rekan-rekan tidak membuat videonya, tetapi hanya berupa makalah saja. Perbedaannya, kalau yang kemarin sama Bapak tidak dilakukan uji Turnitin, kalau yang sekarang uji Turnitin. Apa itu Turnitin? Yaitu cek plagiasi. Nah, kalau yang kemarin itu ada 2 tugas. Yang pertama adalah membuat makalah, yang kedua membuat video. Membuat makalah itu adalah tugas rekan-rekan, dan membuat video itu adalah nilai UTS. Nah, untuk nilai UAS-nya, rekan-rekan adalah akan membuat makalah yang ini. Kenapa makalah ini dibuat di ujungnya melakukan uji Turnitin, yaitu beratnya, karena ini akan berkaitan dengan nilai UAS. Tetapi nilai UAS pun tidak tok ini nilai UAS, karena nanti digabungin dengan kehadiran, UTS, tugas, terus kehadiran sama keaktifan rekan-rekan. Nah, kemarin kan ada tuh, ya siapa aja bertanya tuh, mungkin itu akan ditekankan tentang keaktifannya. Nah, rekan-rekan, untuk pertemuan hari ini, silakan rekan-rekan bagi menjadi 7 kelompok. 7 kelompok ya, 7 kelompok. Bebas, silakan rekan-rekan bagi sendiri. Nanti siang jam 12-an silakan laporkan anggota kelompoknya dan subbab apa dan bab apa pembahasannya. Nah, ini adalah sebentar.
Nah, ini adalah bab-bab tugasnya. Ya. Yang pertama ada sejarah akuntansi, ada akuntansi sebelum era 4.0, yang ketiga teknologi akuntansi pada era 4.0 dan 5.0. Kalau yang kedua adalah sebelum 4.0, pastinya dengan manualnya. Ya. Yang keempat adalah proses pembukuan akuntansi secara manual. Ini ada di mata kuliah pengantar akuntansi. Lalu ada teori akuntansi, garis besar akuntansi, ruang lingkup akuntansi. Nah, rekan-rekan semua, Bapak jelaskan ini per babnya. Yang pertama, rekan-rekan adalah membagi kelompok dulu menjadi 7 kelompok. Maka di dalam kelompok apakah ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, mungkin ada yang 3 orang juga. Nah, selanjutnya rekan-rekan silakan subbabnya tergantung jumlah orangnya. Ketika kelompok 1 ada 4 orang, berarti ada 4 subbab. Kalau misalkan dalam teori akuntansi ada 2 orang, berarti ada 2 subbab. Ya, silakan bagi 7 kelompok keseluruhannya. Untuk nilai UTS yang kemarin sudah Bapak setorkan ke lembaga, tetapi mungkin belum diupdate ke webnya. Kita lanjut lagi. Ini adalah berorientasi ke nilai UAS. Yang pertama, kita bahas dulu sejarah akuntansi. Silakan cari di buku di internet tentang apa-apa saja yang akan dibahasnya. Ya. Apa-apa saja yang akan dibahasnya tentang sejarah akuntansi. Bebas sama rekan-rekan subbabnya. Yang penting menjelaskan tentang sejarah akuntansinya. Lalu yang kedua adalah tentang akuntansi sebelum era 4.0. Ya. Nah, sebelum menggunakan teknologi, bagaimana proses pembuatan laporan keuangannya. Yang ketiga adalah teknologi akuntansi pada era 4.0 dan 5.0. Tentunya yang rekan-rekan bahas kemarin, menggunakan teknologi, menggunakan hardware, menggunakan software juga. Ya, silakan dijelaskan bagaimana. Yang keempat, proses pembukaan akuntansi secara manual. Yang ini ada di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Di sini akan membahas tentang mungkin apa itu jurnal, apa itu transaksi, apa itu buku besar, apa itu neraca, apa itu laporan laba rugi, apa itu buku besar pembantu. Nah, di sini dijelaskan. Ya. Di sini dijelaskan di bab 4. Mungkin kalau bisa ditambahkan satu soal yang menjabarkannya. Tidak usah banyak-banyak, misalkan 4 transaksi saja, tetapi mewakili semuanya. Yang selanjutnya adalah teori akuntansi. Teori akuntansi ini adalah ada banyak bukunya, tetapi jangan dibahas semuanya. Silakan ambil saja secara singkatnya teori akuntansi. Ya, misalkan ini kan 5 orang, 5 pembahasan apa saja, 5 subbab, ingat ya, 5 subbab, bukan 5 babnya. Misalkan dalam buku teori akuntansi ada 17 bab, diambil 5 babnya kalau 5 orang. Kan banyak juga toh, bisa sampai 100 lembar. Sedangkan Bapak menginginkan hanya 10 lembar minimalnya. Yang keenam adalah garis besar akuntansi, atau bisa disebut dengan kesimpulannya. Ya, silakan rekan-rekan jelaskan apa itu garis besar akuntansinya. Ya. Lalu ada yang terakhir adalah ruang lingkup akuntansi. Nah, untuk ruang lingkup akuntansi, Bapak ini subbabnya masih rancu ya. Mungkin nanti akan diganti, tetapi silakan buat aja ruang lingkup akuntansi, di mana di dalamnya adalah siapa saja yang ada di dalam akuntansi tersebut, ada siapa saja, dan fungsinya siapa saja. Misalkan, dalam akuntansi itu siapa saja, ada contohnya misalkan dosen sebagai apanya, lalu yang ada audit kan, setelah lulus bisa jadi auditor, dia bekerja sebagai apa dan melakukan apa saja. Lalu ada SIA, sistem informasi akuntansinya, siapa, bagaimana, dijelaskan. Lalu di dalam ruang lingkup akuntansi itu ada apa saja, silakan dijelaskan, ada siapa saja di dalam akuntansi itu. Ya, ada siapa saja di dalam akuntansi itu. Tetapi tidak terpatok dalam akuntansinya, karena akuntansi kan hubungannya dengan laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan siapa saja bisa dimasukkan juga. Misalkan para pemegang saham lah, masyarakat kah, siapakah. Nah, di sana dimasukkan juga ya.
Jadi jangan ruang lingkup akuntansi, yang dicarinya akuntansinya. Bisa juga, karena akuntansi kan laporan keuangan, bisa juga ruang lingkup laporan keuangannya, atau siapa saja pemakai laporan keuangan. Silakan dijelaskan seperti itu. Nah, rekan-rekan, tugas ini adalah akan Bapak sounding pada 2 minggu sebelum UAS. Silakan selesaikan 2 minggu sebelum UAS, nanti akan Bapak sounding hari tanggal sekian harus sudah selesai. Ya. Nanti akan Bapak sounding tanggal sekian harus selesai. Maka dikumpulkan toh. Nah, setelah dikumpulkan, maka akan Bapak cek 2 minggu sebelum UAS itu, akan Bapak cek ini tingkat plagiasinya berapa persen, dan silakan perbaikinya lagi. Ya, silakan perbaiki lagi. Nah, ini akan Bapak stop share dulu ya. Silakan screenshot. 1, 2, 3. Yuk, sudah di screenshot ya. Nah, selanjutnya akan Bapak share screen tentang hasil plagiarisme, hasil uji cek Turnitin. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, 24%, ada yang 87%, ada yang 4%. Maka nilainya adalah 100 dikurangi 4%, maka hasilnya pasti ini 96%. Ini yang Bapak suka ini. Ininya kurang dari 1. Ya. Nah, ini sumber-sumbernya kan si dia melakukan materi ini dari mana? Nah, ini sumber-sumbernya. Selanjutnya ini 87, berarti 100 kurangi 87 berapa? 100 kurangi 24 berapa? Pak, ketika nanti setelah selesai diperbaiki, setelah selesai mengerjakan, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, ini nih, lihat nih, ada angka berapa saja. Nah, misalkan yang ini aja nih, yang gede nih, 87% kan. Dari web ini, Blogspot, Bapak nggak sarankan rekan-rekan mengambil bahan dari Blogspot. 16%, 14%, nomor 2 kan, nomor 3, TikTok, 11%. Dari 4, dari sumbernya ini 10%. Yang Bapak, silakan, yang angka-angka gede ini angka yang 4 ini nih, 8, 10, rubah menjadi dari mulai angka 3%. Ya. Cara mengetahuinya bagaimana? Nah, ini. Ini mana ya? Nah, ini nih, ini copy paste semua nih. Ini adalah angka berapa? Angka 2 nih. Jadi bisa dipastikan ini adalah copy paste, ya. Ini nih nomor 2 nih, merah kan? Tuh, ini nomor 1. Kalau dari ini Bapak ampuni kalau judulnya nih. Kalau isinya, nah sebagai ilustrasi contoh soal silakan Bapak ampuni juga. Tapi kalau kalau bahan-bahan yang seperti ininya, nah ini nomor 5 nih kan, satu paragraf ini adalah hasil copy paste dari web. Dari web mana? Kita lihat loh dari sini. Nah, dia copy paste dari sini. Ini angka 5 kan? Yang tadi angka 5 juga. Dari Sawis Blogspot. Nah, itu yuk. Angka 5 tadi 10% itu yang harus diperbaikinya. Lihat tuh, banyak angka 5 nanti di sininya. Nah, ini kan blok semua nih, blok semua nih. Berarti ini copy paste. Nah, ini poin 3 nih kan. Laba operasional. Tinggal laba bersih operasional. Tinggal rubah loh kalimat ininya. Sama rekan-rekan menjadi kalimat-kalimat sendiri. Ini copy paste semua. Dari nomor 3, set, berapa persen? Copy paste-nya. Kalau judul ini kayak gini, blok semua, tidak apa-apa, Bapak ampuni. Ya. Kalau contoh soal, Bapak ampuni, tidak apa-apa. Nah, ini kalau blok kayak gini, silakan rekan-rekan. Nah, kayak ini kan nggak baik ya, copy paste, nyolong dari yang lain. Nomor 3 nih ya. Kita lihat loh, nomor 3 berarti dia copy paste dari mana? Nah, dari TikTok 11%. Silakan perbaiki. Itulah ya. Nanti UAS-nya seperti ini. Yang terakhir akan Bapak perlihatkan bagaimana proses Turnitin tersebut, proses uji Turnitin tersebut. Nah, nanti akan Bapak akan ini akun Bapak tentang Turnitin, cek plagiasi. Nah, ini rekan-rekan bisa sebelum mengumpulkan bisa dicek dulu, bisa order di Shopee ya. Nah, ini kita nih Shopee. Cek plagiasi Shopee. Nah, ada jasa cek Turnitin plagiasi. Lihat nih berapa
berapa harganya. Murah-murah, nggak nyampe harga 20.000, enggak. Ini 10.000, ini mahal, ada yang 6.000, ada yang 5.000 sekali cek itu. Nah, ini kan hasilnya tuh. Ada yang 13%. Oh, ini kan hasil ada 28%. Ya kan? 10.000 hitung beli bensin sekali lah. Ya kan? Beli lipstick satu pun lebih dari 10.000 kan? Nah, ini kan hasilnya tuh. Nah, ada lagi pasti ada yang lebih murah dari sini. Silakan cari di jasa cek uji Turnitin. Jadi sebelum mengumpulkan bisa rekan-rekan cek dulu. Jadi rekan-rekan bisa mengumpulkan itu satu kali pengumpulan dengan nilai yang besar. Nah, ini kan 3.800 tuh harganya. Murah-murah kan 5.000 jasa cek 5.000. Nggak mahal. Nah, balik lagi ke sini. Ini akun Bapak akan mengecek seperti ini satu-satu ya. Bapak akan cek satu-satu tentang semua bab-bab yang rekan-rekan kumpulkan ke Bapak. Nah, ini adalah contoh pengecekan Turnitin tugas dari kakak-kakak tingkat rekan-rekan. Ada yang 24%, 57%, 68%, 9%. Nah, kalau yang hijau-hijau kayak gini berarti udah diperbaiki sama mereka. Ya. Nah, rekan-rekan semua, silahkan kerjakan tugasnya sebaik mungkin dari 5 bab yang tadi udah Bapak share di yang udah Bapak share. Nah ini ya, 7-nya. Yang pertama, Bapak ulangi ketentuannya. Minimal 10 lembar. Yang kedua, cantumkan daftar pustaka. Sumber referensi bebas dari buku, dari internet, ataupun jurnal, artikel. Itu lebih bagus kalau dari jurnal dan artikel. Ya, tetapi cantumkan sumbernya, jangan asal comot copy paste. Yang selanjutnya adalah jika rekan-rekan pengumpulannya lebih cepat, akan Bapak berikan poin plusnya. Nah, nanti akan Bapak sounding pengumpulannya 2 minggu sebelum UAS, akan Bapak cek, lalu kembalikan lagi ke rekan-rekan apakah akan diperbaiki atau tidak. Misalkan hasilnya sekian persen, mau diperbaiki syukur, tidak, kalaupun tidak apa-apa. Berarti nilainya ya apa adanya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ini tentang pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan. Bapak tunggu jam 12, pembagian kelompoknya silakan bagi masing-masing. Dibagi menjadi 7 kelompok. Rekan-rekan semua, tolong sampaikan mohon maaf Bapak kepada orang tua, pembelajaran masih daring karena mau bagaimana lagi, pandemi masih ada dan mudah-mudahan cepat berlalu. Serta mudah-mudahan semester depan kita sudah memulai perkuliahan tatap muka, tidak melakukan daring seperti ini. Silahkan rekan-rekan kerjakan tugasnya, akan Bapak pantau tiap pertemuan, akan Bapak cek setiap pertemuan. Cukup sekian penyampaian materi hari ini, mudah-mudahan rekan-rekan menyimaknya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan japri ke Bapak via WA, Bapak pasti akan balas walaupun agak lama proses membalasnya. Karena kan WA tidak hanya dari rekan-rekan saja, banyak beberapa WA yang masuk ke Bapak. Mungkin WA rekan-rekan tertimpa sama yang baru, tidak kebuka sama Bapak, tapi beberapa hari akan Bapak balas karena setiap beberapa hari Bapak review WA-nya. Oke, rekan-rekan, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.